Isaac Newton adalah seorang penemu dan pemikir hebat, tapi faktanya dia tidak terlalu disukai di lingkungan sosialnya, apalagi di usia tua. Selain karena dia pendiam, banyak yang menyebut bahwa penemu teori gravitasi ini sangat sombong dan pendendam. Newton banyak menyendiri, jarang mau bergaul, bahkan diketahui tidak pernah dekat dengan wanita. Dia meninggal dalam tidurnya dan dimakamkan dengan mewah dalam upacara di Westminster Abbey, London. Di video kali ini, ayo kita menyelami labirin pikiran dari keheningan di ruang kecil Cambridge yang membawa seorang anak yatim bernama Isaac Newton merenungi sebuah apel yang terjatuh dari pohon hingga membentuk hukum alam dan fondasi sains revolusioner yang mengubah dunia. Isaac Newton terlahir sebagai seorang anak yatim karena ayahnya yang juga bernama Isaac Newton meninggal 3 bulan sebelum kelahirannya. Dia adalah bayi prematur dari seorang ibu bernama Hannah Askew yang berhasil membawa Newton ke dunia pada tanggal 4 Januari 1643, atau jika berdasarkan kalender Julian yang dipakai para penganut Kristen Ortodoks, tercatat bahwa Newton lahir di hari Natal di tanggal 25 Desember di tahun 1642. Karena terlahir prematur, ibunya mengatakan bahwa tubuh Newton sangat kecil dan bahkan bisa muat jika ditempatkan di dalam mug berukuran 1 liter ketika masih bayi. Untungnya Newton kecil bisa bertahan dan menjalani 3 tahun kehidupan pertamanya di dusun yang ada di Woolsthorpe by Colsterworth. Di umurnya yang ketiga tahun, Newton harus menerima kenyataan pahit yang tidak seharusnya dirasakan oleh anak sekecil dirinya. Dia ditinggalkan oleh sang ibu dalam pengasuhan neneknya, Margaret Askew, karena ibunya memilih untuk menikah lagi dan tinggal bersama suami barunya, yaitu pendeta Barnabas Smith. Newton jadi menyimpan kemarahan dan dendam terhadap ayah tirinya, dan bahkan ia memusuhi ibunya karena meninggalkan dia demi suami baru. Di kemudian hari ketika dia berusia 19 tahun, Newton mengungkap dalam catatan pengakuan dosanya bahwa dia pernah mengancam ibunya dan ayah tirinya dengan niat ingin membakar mereka dan rumah yang mereka tempati. Semua itu terjadi karena Newton merasa bahwa ayah tirinya merenggut kasih sayang ibunya yang kemudian lebih sibuk mengurus 3 anak dari pernikahan barunya tersebut. 3 anak yang merupakan saudara-saudara Newton juga, yaitu Mary, Benjamin, dan Hannah. Meski kehidupan masa kecilnya benar-benar cukup memprihatinkan, tapi Newton berhasil melewatinya dengan sangat baik. Selain itu, Newton diketahui mulai menunjukkan beberapa bakat praktisnya di usia muda, di mana dia senang membuat berbagai proyek kecil untuk meringankan pekerjaan neneknya. Seperti pernah Newton membuat penggilingan kecil yang berfungsi menggiling tepung dan ditenagai oleh seekor tikus yang berlari di dalam roda. Kegemarannya itu terus berlanjut hingga ia dewasa. Newton akhirnya bersekolah di usianya yang sekitar 12 hingga 17 tahun di The King's School yang berlokasi di Grantham, tempat Newton belajar bahasa Latin, Yunani kuno, dan landasan dasar matematika. Sayangnya karena beberapa hal dan masalah kekerasan akibat pembulian, Newton dikeluarkan dari sekolahnya dan kembali ke Woolsthorpe pada bulan Oktober di tahun 1659. Ibunya yang bercerai dengan suaminya kemudian juga kembali ke Woolsthorpe dan berusaha mengatur kehidupan Newton, hendak menjadikannya sebagai seorang petani, sebuah pekerjaan yang sebenarnya sangat dibenci oleh Newton. Untungnya saat itu, ia mendapat tawaran untuk kembali bersekolah di The King's School oleh masternya yang bernama Henry Stokes, di mana Henry berhasil membujuk ibu Newton untuk membiarkannya kembali ke sekolah. Newton yang sebenarnya punya motivasi untuk membalas dendam terhadap pembuliannya, kemudian setuju untuk kembali. Kali ini dia membalas dengan sederet prestasi dan menjadi siswa peringkat teratas. Newton juga kemudian mulai membuat beberapa proyek ilmiah, seperti jam matahari dan model kincir angin. Prestasinya ini kemudian membawa Newton memasuki Trinity College di Universitas Cambridge pada bulan Juni di tahun 1661. Hal ini juga tidak terlepas dari bantuan pamannya, pendeta William Askew, yang pernah belajar di Cambridge dan merekomendasikan Newton masuk ke universitas tersebut. Di sana Newton mendaftarkan diri sebagai subsizar atau seorang mahasiswa yang menerima beberapa bentuk bantuan seperti makanan, biaya studi yang lebih rendah, atau penginapan selama masa studinya, tapi dengan catatan bahwa dia harus melakukan pekerjaan sebagai imbalannya. Newton dipekerjakan sebagai valet, atau di masa itu artinya bekerja sebagai pelayan laki-laki, yang baru berhenti dilakukannya pada tahun 1664 setelah dianugerahi beasiswa atas prestasinya yang akan menutupi biaya pendidikannya selama 4 tahun lagi sampai Newton menyelesaikan studi masternya. Saat itu pendidikan di Cambridge didasarkan pada ajaran Aristoteles, di mana akhirnya Newton membuat catatan pribadi mengenai serangkaian questiones quaendam philosophicae atau pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat mekanik yang dia temukan. Memasuki tahun 1665,
Newton berhasil menemukan teorema binomial atau perluasan binomial yang menjelaskan perluasan pangkat aljabar umum dan mulai mengembangkan teori matematika yang kemudian menjadi kalkulus. Di tahun yang sama, Newton berhasil lulus dari Cambridge dengan gelar Bachelor of Arts di bulan Agustus. Namun dia tidak bisa langsung melanjutkan pendidikan masternya lantaran universitas ditutup sementara akibat wabah pes yang sedang menyebar di wilayah Inggris. Newton pun kembali ke rumah di Lincolnshire selama 2 tahun, jeda yang cukup baginya untuk mengembangkan teorinya tentang kalkulus, optik, dan hukum gravitasi. Newton menggambarkan 2 tahun jeda pendidikan itu sebagai usia puncak saya untuk penemuan. Dia menulis manuskrip tentang kalkulus pada Oktober 1666 yang kemudian dikirim oleh Isaac Barrow, profesor di Cambridge, kepada John Collins sekitar bulan Juni di tahun 1669 dan menyebutnya sebagai karya seorang jenius yang sangat mahir dalam bidangnya. Newton kemudian berselisih dengan Leibniz yang juga mengembangkan kalkulus. Tapi kemudian di tahun 1699, anggota dari Royal Society menuduh Leibniz melakukan plagiarisme. Perselisihan kemudian baru meledak di tahun 1711 ketika Royal Society menyatakan dalam sebuah penelitian bahwa Newton yang merupakan penemu sebenarnya dan menyebut Leibniz sebagai penipu. Dalam fokus teori optik di tahun 1666, Newton mengamati bahwa spektrum warna yang keluar dari prisma pada posisi deviasi minimum adalah lonjong. Jadi meskipun sinar cahaya yang masuk ke prisma berbentuk lingkaran, artinya prisma membiaskan warna yang berbeda dengan sudut yang berbeda. Newton memiliki kesimpulan bahwa warna adalah properti interistik cahaya, sebuah poin yang sampai saat itu masih menjadi perdebatan. Sementara untuk teori gravitasi, Newton telah mengembangkan teorinya sejak tahun 1665 setelah melihat apel yang jatuh dari atas pohon dan langsung meluncur lurus ke bawah, tidak ke samping ataupun ke atas. Di tahun 1679, Newton kembali mengerjakan karyanya tentang mekanika angkasa dengan mempertimbangkan gravitasi dan pengaruhnya terhadap orbit planet dengan mengacu pada hukum gerak planet. Sebelumnya di bulan April 1667, Newton kembali ke Universitas Cambridge dan terpilih sebagai anggota Fellowship Trinity pada bulan Oktober yang membuatnya diharuskan untuk menjalankan perintah suci dan ditahbiskan sebagai pendeta Anglikan atau cabang agama Kristen dengan tradisi Kristen Barat yang berkembang dari praktik, liturgi, dan identitas gereja Inggris setelah Reformasi Inggris. Newton yang sebenarnya tidak terlalu religius membuat komitmen bahwa dia akan menjadikan teologi sebagai objek studinya dan akan mengambil perintah suci ketika waktu yang ditentukan oleh undang-undang tiba, yaitu selama 7 tahun atau Newton akan mengundurkan diri dari perguruan tinggi. Lalu, di tahun 1667, akhirnya Newton menjabat secara resmi sebagai profesor matematika. Beberapa waktu kemudian, karena karya akademis Newton membuat Profesor Lucainsan Isaac Barrow terkesan ketika dia mengundurkan diri dari jabatannya karena ingin mengabdikan dirinya pada ketuhanan dan keagamaan, akhirnya di tahun 1669, Newton direkomendasikan dan diberi kesempatan untuk menggantikan posisi jabatannya setelah 1 tahun Newton menerima gelar Master of Arts. Saat itu, persyaratan jabatan mengharuskan pemegangnya untuk tidak aktif di gereja, karena mungkin untuk memberikan lebih banyak waktu untuk sains, sehingga Newton berargumen bahwa hal ini seharusnya membebaskan dia dari pentahbisan, yang akhirnya mendapat persetujuan dari Raja Charles II. Newton juga dibebaskan dari keharusan mengajar, tetapi diwajibkan untuk memberi kuliah tahunan. Newton, sekali lagi, bukan orang yang taat mengikuti agama leluhurnya, dan bahkan pernah dijuluki sesat oleh seorang sejarawan. Julukan itu dikarenakan meskipun Newton dilahirkan dalam keluarga Anglikan, tapi pada usia 30-an, Newton memilih menganut agama Kristen, yang jika keimanannya tersebut dipublikasikan, dia tidak akan dianggap ortodoks oleh agama Kristen arus utama. Jika mengetahui tulisan-tulisan Newton sejak tahun 1672 yang berkaitan dengan teologi dan alkimia, maka terlihat kalau dia sebenarnya memiliki pengetahuan yang luas tentang tulisan-tulisan kekristenan awal dan menunjukkan bahwa dalam konflik antara Athanasius dan Arius yang mendefinisikan pengakuan iman, justru Newton memihak kepada Arius yang dijuluki si pecundang karena menolak pandangan umum tentang Tritunggal. Newton lebih mengakui bahwa Kristus berperan sebagai mediator ilahi antara Tuhan dan manusia yang berada di bawah Bapa yang menciptakannya. Meski Newton tertarik pada nubuat, tapi baginya kemurtadan terbesar adalah Trinitarianisme. Di mata Newton, menyembah Kristus sebagai Tuhan adalah penyembahan berhala dan baginya itu dosa mendasar. Meski dia memiliki keyakinan tersebut, tapi dia tidak pernah membuat pernyataan publik soal keyakinan pribadinya sehingga tetap aman dari kaum ortodoks. Selain masalah tersebut, meskipun hukum gerak dan gravitasi universal menjadi penemuan Newton yang paling terkenal, Newton selalu memperingatkan agar tidak menggunakan teori tersebut untuk memandang alam semesta hanya sebagai mesin yang seolah-olah mirip dengan jam besar.
Newton pernah berkata bahwa meski gravitasi bisa membuat planet-planet bergerak, tapi tanpa kekuasaan ilahi, gravitasi tidak akan pernah bisa menggerakkan planet-planet dalam sirkulasi seperti yang terjadi pada matahari. Ketika ia menulis penelitian Principia, Newton memberi pernyataan bahwa dia sangat memperhatikan prinsip-prinsip yang mungkin dapat diterapkan manusia dalam pertimbangan untuk mempercayai ketuhanan. Dedikasinya terhadap penelitian ini telah membawa Newton menemukan bukti bahwa adanya rancangan dalam sistem dunia yang bergerak dengan campur tangan ilahi. Meski begitu, beberapa ilmuwan setelah Newton ada yang membantah dan memberi penjelasan alami mengapa orbit planet tidak memerlukan campur tangan ilahi secara berkala dalam pergerakannya. Pada kesempatan lain, pendekatan Newton dan Robert Boyle terhadap filsafat mekanis dipromosikan oleh para pembuat pamflet rasionalis sebagai alternatif yang layak bagi kaum panteis dan peminatnya. Bahkan diterima dengan ragu-ragu oleh para pengkhotbah ortodoks serta pengkhotbah pembangkang seperti kaum latitudinarian. Kejelasan dan kesederhanaan sains dipandang sebagai cara untuk memerangi superrelatif emosional dan metafisik dari antusiasme tahayul dan ancaman ateisme, dan pada saat yang sama menggunakan penemuan Newton untuk menunjukkan kemungkinan adanya agama alamiah. Serangan yang dilakukan terhadap pemikiran magis pra-pencerahan dan unsur-unsur mistis agama Kristen, Newton pun memberikan pembuktian matematis dan berhasil mempopulerkannya. Ketika memangku jabatan sebagai profesor, dia memilih fokus pekerjaan di bidang optik sebagai topik awal. Selama 3 tahun berikutnya, terhitung sejak tahun 1670 hingga 1672, dalam kuliah Newton, dia mengembangkan esai Of Colors ke dalam bentuk yang kemudian direvisi menjadi buku pertama karyanya berjudul Optik. Kemudian Newton terpilih sebagai anggota Royal Society pada tahun 1672. Di sekitar tahun 1690-an, Newton menulis sejumlah risalah keagamaan yang membahas penafsiran Alkitab secara simbolis. Newton juga menulis sebuah manuskrip yang dikirimkan kepada John Locke. Manuskrip itu berisi perselisihan tentang kebenaran 1 Yohanes dan kesetiaannya terhadap naskah asli Perjanjian Baru, tapi manuskrip itu tidak diterbitkan hingga tahun 1785. Di tahun 1689 dan 1701, Newton tercatat sebagai salah satu anggota parlemen Inggris untuk Universitas Cambridge. Tapi menurut beberapa laporan, dia tidak pernah berkomentar di parlemen, dan konon satu-satunya komentar yang dia keluarkan hanyalah keluhan soal udara yang terlalu dingin di dalam ruangan parlemen dan meminta agar jendela ditutup. Sebelumnya, di tahun 1696, Newton diketahui pindah ke London untuk menduduki jabatan CP Royal Mint, posisi yang diperolehnya melalui perlindungan Charles Montague, First Earl of Halifax, yang saat itu menjabat sebagai kanselir menteri keuangan. Dia pun mengambil alih rencana pemulihan besar-besaran Inggris, mengikuti jejak Lord Lucas, Governor of the Tower. Newton juga diketahui mendapatkan pekerjaan sebagai wakil pengawas keuangan cabang sementara Chester untuk Edmund Halley. Newton diketahui telah menjadi Master of the Mint yang paling terkenal setelah kematian Thomas Neal pada tahun 1699, posisi yang dipegang Newton selama 30 tahun terakhir hidupnya. Dia baru pensiun dari tugasnya di Cambridge pada tahun 1701, tapi sebelumnya Newton telah menggunakan wewenangnya untuk mereformasi mata uang dan menghukum para pemangkas mata uang dan pemalsu. Sebagai pengawas dan kemudian sebagai master di Royal Mint, setidaknya Newton memperkirakan bahwa 20% koin yang diambil selama masa sulit tahun 1696 adalah palsu. Dulu, pemalsuan adalah pengkhianatan tingkat tinggi yang dapat dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Meskipun tugas menangkap penjahat merupakan hal yang sulit, tapi Newton berhasil melakukannya dengan baik lewat cara menyamar dan mengunjungi bar demi bar untuk mengumpulkan sebagian besar bukti. Dia pun memberikan hukuman yang adil dan menciptakan perdamaian dalam wilayah kekuasaannya. Dia memberikan lebih dari 100 pemeriksaan silang terhadap saksi, informan, dan tersangka antara Juni 1698 dan Natal 1699, sehingga Newton berhasil menuntut 28 orang pembuat serta pemalsu koin. Berkat sepak terjangnya itu, Newton diangkat menjadi Presiden Royal Society pada tahun 1703 dan rekan dari Akademi des Sciences Prancis. Newton tidak pernah menikah sepanjang hidupnya, meski sempat dikabarkan bahwa dia pernah bertunangan. Tidak diketahui perempuan mana yang pernah menjadi tunangannya. Namun, ada seorang penulis dan filsuf Prancis bernama Voltaire yang mengenal Newton mengatakan bahwa ia adalah sosok yang tidak tunduk pada nafsu yang umum dimiliki umat manusia. Dia bahkan diketahui tidak pernah tidur dengan wanita. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dokter dan ahli bedah
yang merawat Newton di saat-saat terakhirnya. Jadi, banyak orang yang percaya kalau Newton meninggal dalam keadaan masih berjaka. Kehidupannya memang diketahui lebih banyak dihabiskan untuk meneliti dan bekerja. Terkadang mungkin dia akan terlihat bersosialisasi, meskipun Newton cenderung pendiam dan dikenal cukup sombong dalam lingkungannya. Tapi dia tetap mampu menjalin persahabatan dengan beberapa ilmuwan, seperti persahabatan terdekatnya dengan matematikawan asal Swiss yang bernama Nicolas Fatio de Duiller, yang pernah dia temui di London sekitar tahun 1689, dan mereka melanjutkan persahabatan dengan surat menyurat. Hubungan persahabatan mereka diketahui baru berakhir pada tahun 1693, tapi tidak diketahui alasannya dan itu terjadi secara tiba-tiba bersamaan dengan Newton yang mulai mengalami gangguan saraf. Belakangan setelah itu, Newton diketahui sering mengirimi surat-surat tuduhan kepada teman-temannya yang lain, seperti Samuel Pepys dan John Locke. Salah satu suratnya yang terakhir dikirimkan kepada John Locke berisi tuduhan bahwa John berusaha menjebak Newton dengan tipu daya wanita atau hal-hal lain. Tampaknya, Newton punya sentimen tersendiri mengenai hubungannya dengan wanita, sehingga jadi marah besar jika merasa teman-temannya mencoba untuk mendekatkannya dengan seorang wanita. Di sisi lain, Newton sebenarnya seorang pria yang penyayang dan sederhana. Dia merawat keponakan-keponakan tirinya dengan baik, sehingga keponakan-keponakannya itu bahkan menggambarkan Newton sebagai paman yang sangat penyayang. Hartanya jauh lebih banyak dihabiskan untuk kerabat atau penelitian. Dalam kehidupan pribadinya dan berkaitan dengan pencapaian hidupnya, Newton punya cita-cita yang sebenarnya terdengar sederhana. Dia pernah bilang pada rekan yang di kemudian hari berselisih dengannya, yaitu Robert Hooke, bahwa dirinya hanya ingin melihat dunia lebih jauh, seperti berdiri di atas bahu para raksasa. Jadi, jika ditafsirkan kembali maksud dari kalimat Newton, sebenarnya dia memiliki cita-cita untuk memandang dunia dengan cara pandang yang sangat luas, yang mungkin melampaui orang-orang di sekitarnya. Dan Newton yakin bisa melakukannya dengan cara berdiri di bahu para raksasa, yang kemungkinan merujuk pada definisi penguasa-penguasa yang bisa membantunya untuk mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya tersebut. Namun sebenarnya, pernyataan itu sempat disalahartikan oleh beberapa pihak sebagai penghinaan terhadap Hooke yang memiliki tubuh pendek dan bungkuk, seolah Newton mengatakan bahwa Hooke adalah kurcaci. Tapi jika dilihat dan didengar kembali, justru pernyataan soal kurcaci itu adalah analogi untuk diri Newton sendiri. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dirinya sangat kecil sehingga harus menempatkan dirinya di pundak raksasa untuk bisa melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas lagi. Dalam memoarnya, Newton bahkan kemudian menulis bahwa dia memandang dirinya tampak seperti anak kecil yang sedang bermain di tepi laut, yang perhatiannya sering teralih pada pasir, kerikil, atau cangkang yang tersebar di pantai, sementara melupakan samudera kebenaran yang sangat luas yang terhampar di hadapan dirinya. Lebih lanjut lagi soal kehidupan Newton. Setelah semua yang dilakukan oleh Newton selama berada dalam Royal Society dan atas pengabdian penelitiannya di bidang sains, di bulan April di tahun 1705, akhirnya Ratu Anne memberikan Newton gelar kebangsawanan selama kunjungan kerajaan ke Trinity College, Cambridge. Gelar kesatria yang diberikan di depan namanya kemungkinan besar termotivasi oleh pertimbangan politik yang berkaitan dengan pemilihan parlemen pada bulan Mei 1705. Dibanding pengakuan atas karya ilmiah atau jasa Newton sebagai Master of the Mint. Dengan gelar barunya itu, Newton tercatat sebagai ilmuwan kedua yang dianugerahi gelar kebangsawanan setelah Francis Bacon. Newton sekarang memiliki banyak hal dalam hidupnya, ketenaran, kekuasaan, dan kekayaan. Namun, karena dia bukan orang yang pandai bersosialisasi, dia hampir tidak punya teman apalagi kekasih. Sepanjang hidupnya lebih banyak didedikasikan untuk belajar, berpikir, dan menyelesaikan penelitiannya. Newton tidak pernah menikah hingga dia tua. Menjelang akhir hidupnya, dia diketahui pindah ke wilayah Cranberry Park dekat Winchester bersama keponakan tirinya dan suaminya hingga ajal menjemput. Meski hubungan Newton tidak begitu baik dengan ibu dan saudara-saudara tirinya, tetapi dia sangat menyayangi dan disayangi oleh keponakan-keponakannya. Ini diungkapkan oleh salah satu keponakan tirinya yang merawat Newton saat tua, yaitu Catherine Burton, yang mengelola rumah dan kebutuhan Newton di usia senja. Newton meninggal dalam tidurnya pada tanggal 20 Maret di tahun 1727. Dia diberi upacara pemakaman yang cukup mewah, dihadiri oleh para bangsawan, ilmuwan, dan filsuf. Makamnya berlokasi di Westminster Abbey, di antara para raja dan ratu. Newton adalah ilmuwan pertama yang dimakamkan di kompleks biara tersebut. Dia tidak meninggalkan surat wasiat saat kematiannya, melainkan meninggalkan penelitian yang jumlahnya 10 juta kata dan belum pernah dipublikasikan.
Sebagai seorang bujangan dan tentu tidak memiliki keturunan, Newton sebelum kematiannya telah melepaskan seluruh harta miliknya kepada kerabat-kerabat terdekatnya sehingga dia tidak perlu meninggalkan wasiat apapun setelah kematiannya. Sementara itu, makalah Newton yang berjumlah 10 juta kata itu akhirnya diserahkan kepada John Conduit dan Catherine Burton. Tidak lama setelah kematiannya, topeng kematian Newton dibuat oleh pematung asal Flemish bernama John Michael Resbrek. Sekarang, topeng itu dipegang oleh Royal Society dan telah dibuat pemindaian 3G pada tahun 2012 lalu. Rambut Newton pun sempat diperiksa setelah kematiannya dan ditemukan mengandung merkuri yang kemungkinan besar disebabkan oleh penelitian alkimianya. Keracunan merkuri diduga bisa menjelaskan soal kondisi Newton di akhir hidupnya. Dari sekitar 10 juta kata yang dituliskan dalam makalah, ada sekitar 1 juta kata yang berhubungan dengan alkimia. Sebenarnya banyak tulisan Newton tentang alkimia tersebut yang merupakan salinan dari manuskrip lain, tapi dia menjelaskan dengan bahasanya sendiri yang dirasa lebih sederhana. Teks alkimia Newton ini bisa saja dianggap sesat oleh pihak gereja mengingat pembahasannya. Namun di tahun 1888, setelah menghabiskan selama 16 tahun membuat katalog makalah Newton ini, akhirnya Universitas Cambridge menyimpan sejumlah kecil catatan dan mengembalikan sisanya ke Earl of Portsmouth. Baru di tahun 1936, keturunan dari keluarga Newton menawarkan makalah tersebut dijual di Sotheby's, sebuah acara lelang. Koleksinya dipecah dan dijual dengan total sekitar 9.000 euro. Ada sekitar 3 lusin penawar yang memperoleh sebagian dari koleksi makalah penelitian tersebut. Dan salah satu penawarnya adalah John Maynard Keynes, ekonom dan filsuf Inggris yang berperan dalam perubahan teori dan praktik ekonomi makro. Keynes kemudian mengumpulkan kembali sekitar setengah dari koleksi makalah Newton tentang alkimia sebelum menyumbangkan koleksinya ke Universitas Cambridge pada tahun 1946. Kabar terbaru soal catatan alkimia ini diketahui bahwa pada bulan Juni 2020, 2 halaman catatan Newton yang belum diterbitkan mengenai buku Jean-Baptiste van Helmont tentang wabah The Pest dilelang secara online oleh Bonhams, rumah lelang milik swasta yang berskala internasional. Analisis Newton terhadap buku ini yang dibuatnya di Cambridge saat melindungi dirinya dari infeksi wabah pes yang menyerang London pada tahun 1665 hingga 1666 adalah pernyataan tertulis paling pokok dan tepat yang pernah dibuat Newton tentang wabah tersebut. Newton bahkan menulis bagaimana cara melakukan terapi dan pengobatan untuk wabah pes, yaitu dengan menggunakan katak. Selain tentang alkimia, warisan paling populer yang ditinggalkan Newton adalah insiden buah apel dan teori gravitasinya. Newton sendiri semasa hidupnya sering bercerita bahwa dirinya terinspirasi untuk merumuskan teori gravitasi dengan menyaksikan jatuhnya buah apel dari pohonnya. Ada yang mengatakan bahwa kepalanya kejatuhan buah apel saat dia sedang duduk bersandar di bawahnya. Tapi Voltaire yang mengobrol dengan Catherine Burton, keponakan dari Newton, kemudian menulis dalam bukunya yang berjudul Essay on Epic Poetry bahwa Newton sebenarnya sedang berjalan di kebun dan pertama kali dalam hidupnya memikirkan sistem gravitasi setelah melihat sebuah apel yang jatuh dari pohon. Meskipun ada yang mengatakan bahwa kisah apel hanyalah sebuah mitos dan Newton sebenarnya tidak pernah memecahkan teori gravitasinya, tapi kenalan Newton yang bernama William Stukeley telah mengkonfirmasi kejadian tersebut, tapi bukan dengan versi buah apel yang mengenai kepala Newton. Newton pernah berkata padanya bahwa dia memang sedang merenung di bawah pohon apel, tapi kemudian dia melihat apel yang baru saja jatuh, lalu berpikir mengapa apel selalu turun tegak lurus ke tanah, mengapa tidak bergerak ke samping atau ke atas atau ke pusat bumi. Namun, Newton kemudian sadar bahwa bumi menarik apel itu. Bumi punya daya tarik dan apel juga punya. Itu alasan mengapa apel jatuh tegak lurus. Dia menuju pusat daya tarik yang jauh lebih besar. Gagasan ini kemudian berkembang dan diketahui dari buku catatannya bahwa Newton di akhir tahun 1660-an sedang memikirkan sebuah gagasan baru, bahwa sebenarnya gravitasi bumi meluas dalam perbandingan kuadrat terbalik ke bulan. Namun, Newton membutuhkan waktu 2 dekade untuk mengembangkan teori yang lengkap. Pertanyaan Newton bukan lagi soal apakah gravitasi itu ada, melainkan apakah gravitasi itu meluas begitu jauh dari bumi sehingga bisa jadi sesuatu yang menahan bulan tetap berada pada orbitnya. Inilah yang membuat Newton kemudian menemukan 3 hukum universal gerak dan teori yang disebutnya sebagai gravitasi universal, di mana dia percaya bahwa gaya tarik gravitasi yang sama telah berperan dalam gerakan orbital planet-planet lainnya di dalam tata surya, yang memungkinkan manusia untuk menghitung periode orbit bulan serta planet lain. Hukum universal gerak juga kemudian menggambarkan hubungan antara suatu benda, gaya-gaya yang bekerja padanya, dan gerak yang dihasilkannya lalu menjadikannya dasar bagi mekanika klasik. Perlu diketahui bahwa selama memikirkan teori ini, Newton mengalami kesulitan yang sangat besar hingga berdampak pada kesehatannya karena dia jadi kehilangan nafsu makan dan tidurnya.
Analisis gravitasinya yang kelak akan muncul dalam buku Principia telah membuat dia menghabiskan banyak waktu yang rumit untuk memahami apa yang sedang dia pelajari. Newton berpendapat bahwa pusat gravitasi umum berada dalam keadaan diam atau bergerak maju secara seragam di bumi, matahari, dan semua planet. Dia juga sebenarnya menulis tentang kekuatan tak kasat mata atau ilahi yang mampu bekerja dalam jarak yang sangat jauh. Tapi hal ini mendapatkan kritik tajam karena Newton dianggap mengenalkan kepentingan okultisme atau kepercayaan supernatural ke dalam sains. Hanya saja Newton kemudian membantah dan menjelaskan fenomena tersebut sebagai tarikan gravitasi yang tidak diketahui penyebabnya. Newton kemudian diakui secara internasional berkat teori tersebut yang dituliskannya dalam Principia. Dia memperoleh banyak pengagum, termasuk matematikawan yang menjadi temannya yaitu Nicolas Flatio. Sebagai tambahan, ada fakta menarik tentang pohon apel yang menjadi inspirasi Newton tersebut. Jadi, karena sebegitu pentingnya pohon tersebut dalam proses berpikir Newton, setelah kematiannya banyak pihak yang mengklaim bahwa pohon apel di halaman mereka itulah yang digambarkan oleh Newton. Misalnya The King's School yang ada di Grantham, yang mengklaim bahwa pohon apel itu dibeli oleh sekolah, tapi kemudian dicabut dan diangkut ke taman kepala sekolah beberapa tahun kemudian. Namun, staf Woolsthorpe Manor yang sekarang dikelola sebagai warisan budaya membantah hal tersebut dan mengklaim bahwa pohon yang ada di taman bekas rumah Newton adalah pohon yang dijelaskannya dalam teori tersebut. Sementara keturunan dari pohon aslinya terlihat tumbuh di luar gerbang utama Trinity College, Cambridge, di halaman gedung tempat Newton tinggal ketika dia belajar di sana.